Lah niki ngenten perlu kula tekankan nggih. Insyaallah panjenengan sedaya yang hadir pada kesempatan malam hari ini adalah kaum muslimin, kaum mukminin dan kaum muwahhidin. Kula meyakini panjenengan itu termasuk orang-orang sing pun bertauhid. Wis ora boten syirik, pokoke bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan sedikit berbeda Pak, ngeten, sekedap kula tambah sedikit mawon. Orang-orang musyrikin zaman Nabi Muhammad SAW, orang-orang musyrikin itu, menika ketika itu mereka menika konsep dalam hal akidah itu berbeda dengan kula jenengan. Dalam hal ngeten nggih. Niki contoh pembuktian bahwa jenengan niku pun bertauhid. Misalnya panjenengan sakit pergi ke dokter. Menika kita ketika sakit pergi ke dokter untuk mencari kesembuhan, sebenarnya menika kita ke dokter mencari kesembuhan dari Allah, tapi lewat sinten? Dokter. Gimana? Nggih. Tidak mungkin kula jenengan pergi ke dokter niku kemudian meyakini dokter sebagai Tuhan. Gimana? Panjenengan ketika ke dokter meyakini dokter niku sebagai Tuhan mboten? Mboten mungkin. Dokter niku hanya sebagai perantara yang menyembuhkan, tapi penyembuhnya sinten? Allah Subhanahu wa taala. Seperti ngoten niku. Kula jenengan makan, minum niku makanan minum niku cuma sebagai perantara yang mengenyangkan, tapi yang sesungguhnya mengenyangkan sinten? Allah Subhanahu wa taala. Dan niku konsepnya beda dengan orang musyrikin di zaman Rasulullah. Nek zaman Rasul niku orang-orang musyrikin menjadikan berhala niku sebagai sesembahan, bukan perantara Pak. Makanya ayatnya walaupun surah Az-Zumar ya, ayat 3 betul keliru itu. Az-Zumar ayat 3 niku Allah berfirman menghikayatkan ucapan orang-orang musyrikin ini ngeten. Orang musyrikin mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan tidaklah kami orang-orang musyrikin di zaman Rasul menika menyembah hum mereka niku berhala-berhala, patung-patung, kecuali supaya berhala-berhala menika mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Artinya apa? Orang musyrikin mengatakan menyembah mereka, berarti memang orang musyrikin menika meyakini menyembah patung-patung berhala menika sebagai Tuhan, sebagai sesembahan yang memberikan manfaat dan mudarat. Makanya saged napa? Saged memberikan manfaat, mendekatkan kepada Allah menurut prasangka mereka. Jadi nek orang musyrikin niku berhala niku bukan hanya perantara untuk kepada Allah mboten Pak, tapi memang disembah sebagai Tuhan. Berbeda kalau jenengan tadi, misalkan jenengan teng dokter niku mboten berarti menjadikan dokter sebagai Tuhan, tapi hanya perantara untuk menyembuhkan jenengan, yang menyembuhkan tetap Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ngeten. Misalnya panjenengan mendatangi seorang ustadz gitu, terus ngomong ngeten, Pak Ustadz, tolong kula panjenengan doakan anak kula sakit supaya segera sembuh. Dan niku aslinya panjenengan minta kepada Allah kesembuhan untuk anak panjenengan, tapi lewat sinten? Ustadz. Jadi ustadz niku hanya perantara untuk kepada Allah, tapi tidak menjadikan apa? Ustadz menika sebagai Tuhan. Benten kalih orang-orang musyrikin zaman Nabi Muhammad SAW, berhala orang musyrikin menika memang dijadikan Tuhan oleh orang-orang musyrikin. Makanya kan kalimatnya na'buduhum, kami musyrikin zaman Rasul itu menyembah mereka berhala-berhala itu. Dan itu sebagai bukti ngeten bahwa orang-orang musyrikin zaman Rasul menika tidak mengakui tauhid uluhiyah Allah sebagai sesembahan dan tidak mengakui tauhid rububiyah Allah sebagai Tuhan, karena mereka menyembah orang-orang musyrikin.
Tauhid menika nek uluhiyah kalih rububiyah harus mutalaziman, berkaitan. Nek rusak uluhiyahe, rububiyahe nggih rusak. Nek rusak rububiyahe, uluhiyah juga rusak. Jadi orang musyrikin niku mboten enten istilah bertauhid, mentauhidkan Allah dalam rububiyah mboten enten, Pak. Karena tadi sudah menyembah orang-orang menyembah berhala, dan berhala itu diyakini bisa napa? Memberikan manfaat dan mudarat. Itu sifat rububiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki Bapak Ibu sekalian yang kami cintai dan muliakan, niki sebagai pemantapan bahwa mari kita perkuat akidah kita, dan saya yakin panjenengan alhamdulillah termasuk orang-orang yang bertauhid, sudah menjauhkan dari kesyirikan, dan ini merupakan hal yang harus kita syukuri sampai akhir hayat kula panjenengan, dan nanti sampai kula wafat, kita semua wafat di atas jalan Islam dan jalan iman menika yang nantinya akan mendapatkan apa? Balasan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa surga yang kekal di dalamnya selama-lamanya.